Oke, jadi di kesempatan kali ini aku akan nge-review kasus yaitu hemoroid atau kalau orang Indonesia bilang tuh ambeien atau wasir. Nah, oke, jadi pada kasus kali ini materi yang akan kita bahas adalah anatomi dari rektum dan anal kanal, terus nanti untuk ke fisiologinya ada motility dan defecation. Lalu ke uh, lalu ke apa sih namanya ini? Klinis dan manajemen. Nah, sebelum kita bahas materi tersebut, kita bahas dulu nih si final konsepnya. Jadi pada dasarnya internal hemorrhoid ini diakibatkan oleh etiologi berupa peningkatan intraabdominal pressure, yang dimana peningkatan intraabdominal pressure ini diakibatkan oleh konstipasi yang berasal dari risk factor pasien, yaitu pasien memiliki kebiasaan diet yang low fiber atau rendah serat, yang dimana peningkatan intraabdominal pressure ini nantinya tentunya akan meningkatkan venous pressure yang akhirnya akan menyebabkan stasis pada hemorrhoidal venous plexus, yang dimana tentunya lama-kelamaan akan menyebabkan dilatasi dari internal venous plexus, dan nantinya juga akan terjadi prolaps atau pembenjolan ke arah luar, yang dimana dari sini akan menyebabkan pasien mengalami internal hemoroid yang dimana grade-nya itu grade 3. Kenapa grade 3? Nanti kita akan bahas di bawahnya lagi. Jadi pada dasarnya setelah terbentuk hemoroid ini akan terjadi prolaps atau pembenjolan keluar baik vena ataupun mukosa dari rektum, sehingga manifestasinya berupa munculnya piles atau benjolan dari anus, yang dimana di sini dapat di pushback atau didorong atau direduksi secara manual, makanya di sini kita mengklasifikasikannya sebagai grade 3. Lalu dari protoskopi, yaitu sebuah tindakan inspeksi menggunakan alat yang dimana didapati piles atau benjolan terdapat di arah jam 3, jam 7, dan jam 11. Lalu selain itu juga dikarenakan mukosa ini berada di pasase saluran cerna, ketika BAB, epitel yang terdapat pada benjolan tersebut akan mengalami compression dan erosi, yang dimana manifestasinya berupa tetesan darah setelah defekasi atau setelah BAB, dan dari digital rectal examination-nya didapati terdapat gumpalan darah di sarung tangan. Lalu selanjutnya kita akan bahas materi pertama, yaitu anatomi dari rektum. Jadi pada dasarnya rektum merupakan struktur lanjutan dari sigmoid colon yang terletak di regio pelvis, yang dimana struktur ini berperan sebagai tempat penampungan feses sebelum defekasi, yang dimana struktur ini memiliki dua flexures, yaitu sakral dan anorektal. Lalu ada 3 transrectal folds yang berfungsi untuk membantu fungsi continence dari rektum, yang dimana terdapat 2 transrectal folds pada sebelah kiri dan 1 transrectal folds di sebelah kanan. Lalu secara histologi tersusun atas lapisan mukosa, submukosa, muscularis externa, yang dimana tersusun atas circular dan longitudinal muscle, dan lapisan paling luarnya adalah serosa. Lalu kita akan membahas anatomi dari anal kanal. Jadi pada dasarnya struktur ini merupakan segmen terakhir dari saluran cerna dengan panjang 3-4 cm. Lalu secara anatomi memiliki 3 zona, yaitu yang dari superior ke inferiornya adalah kolumnar, intermediate, dan cutaneous zone. Yang dimana zona ini dibatasi oleh garis imaginer, yaitu pectinate line, yang dimana membagi 2/3 superior dan 1/3 inferior. Yang dimana selain membagi zona, pectinate line juga menandai perbedaan supply neurovaskular dari struktur anal kanal ini, yang dimana jika bagiannya superior dari dentate line atau pectinate line itu disuplai oleh internal hemorrhoidal plexus, dan supply neurovaskularnya adalah visceral nerve. Sedangkan kalau dia inferior terhadap dentate atau pectinate line, drainase venanya adalah external hemorrhoidal plexus, dan inervasinya itu adalah somatic nerve. Lalu pada anal kanal juga terdapat supporting structure, yang dimana berupa
internal dan eksternal anal sphincter yang dimana berfungsi untuk mengkontrol continence dan defekasi. Lalu untuk venous drainage-nya sudah disinggung tadi. Kalau dia di atas dentate line, dia dari internal hemorrhoidal plexus yang dimana drainase akhirnya pada portal vein. Kalau dia below atau di bawah dentate line, dia drainasenya external hemorrhoidal plexus yang pada akhirnya akan mendrainase ke systemic venous system. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas fisiologi pertama, yaitu intestinal motility yang dimana pada dasarnya intestinal motility merupakan kontraksi terkoordinasi muscularis eksterna pada saluran cerna yang dimana berperan dalam pergerakan konten digestif melalui gerakan peristalsis dan pencernaan mekanis melalui gerakan yang dikenal dengan nama segmentasi. Yang dimana peristalsis terjadi ketika digestive content menstimulasi stretch reseptor pada saluran cerna dan membentuk serta terjadi transmisi impuls sepanjang mesenteric plexus yang dimana akan terjadi kontraksi sirkular dan longitudinal muscle yang dimana sirkular muscle ini posterior terhadap konten digestif yang dimana berperan untuk mendorong konten digestif, sedangkan longitudinal ini anterior terhadap konten digestif yang dimana kontraksinya akan memperpendek saluran cerna sehingga akan menciptakan gerakan propulsif. Lalu kita akan membahas tentang defecation reflex yang dimana untuk proses defecation reflex melibatkan dua refleks yaitu short reflex dan long reflex yang dimana short reflex terjadi ketika terjadi distensi dari rektum dan menginisiasi afferent signal yang dimana afferent signal ini akan disebarkan melalui mesenteric plexus sehingga akan terjadi peningkatan peristalsis dan relaksasi dari internal anal sphincter. Lalu untuk long reflex sendiri terjadi ketika rectal nerve ending terstimulasi lalu terjadi inisiasi signal yang ditransmisikan ke sakral segmen dari spinal cord yang dimana efeknya akan meningkatkan peristalsis dan internal anal sphincter relaxation. Lalu ketika internal dan eksternal anal sphincter berelaksasi, maka defekasi akan terjadi. Lalu defekasi ini dapat di-reinforce atau diperkuat dengan meningkatkan tekanan intraabdomen yang bisa kita lakukan dengan cara mengkontraksikan otot abdomen dan menarik nafas secara dalam atau deep breath. Lalu kita akan membahas mengenai klinis dari hemoroid. Jadi pada dasarnya hemoroid merupakan penonjolan jaringan mukosa pada anus yang disebabkan oleh dilatasi atau pembesaran hemoroidal vein. Yang dimana risk factor dari penyakit ini yaitu usia, yang dimana insidensi puncaknya terjadi di rentang usia 45-65 tahun. Lalu selain itu juga kondisi obesitas dan exacerbating factor seperti hamil ataupun konstipasi kronis. Lalu selanjutnya untuk klasifikasinya sendiri, relatif terhadap dentate line, di mana terdapat internal hemorrhoid yang dimana posisinya itu di atas dentate line, dan ada external hemorrhoid yang dimana posisinya below atau di bawah dentate line. Lalu untuk staging atau tingkat keparahan dari internal hemorrhoid sendiri terbagi menjadi 4, yaitu untuk stage 1 sendiri tidak ada benjolan yang keluar dari anus, tetapi terdapat perdarahan yang dripping ketika BAB. Lalu untuk stage 2 terdapat benjolan yang keluar tetapi dapat tereduksi secara spontan. Lalu untuk stage 3 sendiri terdapat benjolan tetapi reduksinya harus manual. Jadi harus direduksi secara manual untuk memasukkan benjolannya kembali. Lalu untuk stage 4 yang dimana benjolan tidak dapat direduksi lagi secara manual ataupun spontan. Lalu untuk diagnosis dari kasus ini sendiri dapat dilakukan history taking yang dimana simptom yang sering muncul yaitu ketika BAB sering disertai dengan darah yang menetes, lalu terdapat tonjolan yang keluar dari anus dan rasa kurang nyaman pada anal region. Lalu dari physical examination-nya sendiri dapat dilakukan digital rectal examination dan dapat dilakukan inspeksi untuk memastikan tonjolannya di arah mana saja, dapat menggunakan bantuan alat berupa anoskop, protroskop, ataupun sigmoidoskop. Lalu untuk manajemen dari hemoroid sendiri dapat diberikan diosmin dan hesperidin yang dimana bekerja dengan cara memperpanjang efek dari norepinefrin pada venous wall sehingga terjadi vasokonstriksi.
lalu meningkatkan venous return dan menurunkan venous hyperpressure, yang dimana harapannya akan mengurangi dilatasi dari hemorrhoidal vein sehingga prolapse-nya juga dapat berkurang. Lalu untuk CRP dari kasus ini sendiri, insidensi kasus hemoroid pada populasi orang dewasa yaitu sebesar 10-25%. Lalu untuk bioetik humaniora programnya, seperti biasa kita dari prinsip beneficence dan non-maleficence-nya tentunya atas segala tindakan dan pemeriksaan yang kita lakukan harus informed consent dulu terhadap pasien, baik mengenai prosedur apa saja yang akan kita lakukan, indikasinya apa, ataupun potensi ketidaknyamanan. Lalu untuk manajemen yang kita berikan kepada pasien juga harus dipastikan benefitnya lebih besar daripada efek samping, atau ya harus lebih besar daripada efek sampingnya. Lalu untuk prinsip autonomi dan justice atas segala tindakan, pemeriksaan, ataupun manajemen yang kita lakukan, keputusan tetap berada di tangan pasien. Oke, mungkin sekian aja dari review kasus hemoroid kali ini. Semoga membantu belajar teman-teman, semoga make sense, dan semoga mudah dimengerti. Hatur nuhun.